الحمد لله العلي الجليل القديم الواحد الأحد الأولي وصلى الله على نبي المرسل وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الفصل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi Ibu sekalian di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla yang ada di atas muka bumi ini demi mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Dan juga tujuan utamanya adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita sering sampaikan bahwasannya menuntut ilmu itu termasuk ibadah yang paling agung karena kewajibannya sepanjang masa sampai ajal datang menjemput kita. Makanya nggak boleh seorang muslim itu mencukupkan diri dengan ilmu yang sudah dia miliki, nggak boleh. Bahkan sekelas para ulama pun nggak boleh mereka berhenti belajar, nggak boleh. Apalagi kita orang-orang awam ya, yang nggak punya hafalan Quran, nggak punya hafalan hadis, nggak paham agama, makanya nggak boleh kita mencukupkan diri dengan ilmu yang sudah kita miliki. Nah, kita juga patut bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kita kemuliaan yang paling besar dan anugerah yang paling besar yang pernah kita dapatkan dari Allah adalah mengenal agama Islam. Kita lahir dalam keadaan muslim dari lahir, alhamdulillah, besar sebagai seorang muslim dan muslimah. Kemudian juga kita sekarang mau belajar di umur kita yang sudah tidak dibilang muda lagi gitu kan ya. Ada yang masih muda, Bu? Casingnya boleh lah ya. Isinya masih muda. Jiwanya membara semua, Masya Allah. Nah cuman, Masya Allahnya kita diberikan taufik dan hidayah sama Allah Azza wa Jalla buat mau belajar ilmu agama Allah. Betapa banyak kita lihat di luar sana orang-orang yang mungkin sudah tua tapi udah malas untuk belajar. Dan itu banyak juga orang-orang kayak gitu. Semakin tua bukannya semakin ingat kalau dia bakal mati, tapi semakin lupa. Kan biasanya disebutkan ya, kalau udah beruban itu ingat tanah, ya kan? Ingat tanah. Karena sebentar lagi dia bakal kembali ke tempat asalnya. Dan subhanallah juga di antara nikmat selanjutnya setelah Islam adalah nikmat mengenal agama Allah, nikmat sunnah. Kita mengenal agama Allah sekarang, itu nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam. Ya Allah, dari sekian ibu-ibu, berapa jumlah manusia yang hidup di atas muka bumi sekarang berdasarkan data? Ada 7 miliar orangan ya, lebih. Yang muslim, sekitar 1 miliaran, ya kan? 1,8 miliar. Dari 1,8 miliar orang, berapa banyak yang mau belajar agama Allah? Ya Allah, dikit banget. Ini di Indonesia aja contoh paling gampang. Indonesia, jumlah penduduknya 200 juta lebih. Bahkan menurut riset, 9 dari penduduk orang Indonesia itu pasti muslim. 9 dari 10 penduduk Indonesia itu pasti muslim. Artinya 10 rumah, 9-nya muslim, 1-nya enggak. Subhanallah. Tapi dari sekian banyak itu, siapa yang mau belajar agama? Gak ada, jarang. Makanya kita selalu sampaikan, para asatidzah selalu sampaikan sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan buat dia. Khairan di sini, kebaikan di sini dunia dan akhirat. Bukan cuma dunia dan bukan cuma akhirat, dunia dan akhirat. Maka Allah akan pahamkan dia dengan agama Allah Azza wa Jalla. Maka secara tidak langsung dan secara langsung juga kita artinya orang-orang yang Allah pilih, untuk bisa paham dengan agama Allah Azza wa Jalla. Dan juga artinya apa? Semoga kita istiqomah ya sampai akhir. Artinya kita diinginkan sama Allah Azza wa Jalla untuk menjadi penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu sekalian, pada pagi hari menjelang siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang masalah kesabaran. Dan kesabaran ini sebenarnya secara teori mudah untuk dipahami. Prakteknya yang susah. Pertemuan yang lalu kita udah bahas secara definisi sabar. Ini kita meroja sedikit ya, barangkali ada yang belum hadir sebelumnya atau mungkin sudah lupa karena saking banyaknya kajian yang dihadiri ya kan. Yang ini lupa. Kemarin kita udah sebutkan ya dalil-dalilnya juga. Sabar itu adalah al-habsu, menahan diri. Dari apa? Menahan diri di dalam ketaatan, dari keharaman atau sesuatu yang dilarang, dan di atas takdir Allah yang menyakitkan buat kita. Itu adalah definisi dari kesabaran. Dan kita udah sebutkan dalilnya di dalam Al-Quran yang begitu banyak. Bahkan kemarin kita sebutkan di dalam Al-Quran menurut Imam Ahmad itu jumlahnya sekitar 90 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan masalah sabar. Bahkan
para muhaqqiqin setelahnya, atau para ulama-ulama yang datang setelahnya, atau belakangan, kontemporer, mereka mengatakan di dalam Al-Quran ada sekitar 300 ayat yang menjelaskan tentang kesabaran. Dan kita waktu itu sudah sampaikan kaidah dasar. Kalau satu hal sudah disebutkan dalam bentuk pujian dalam Al-Quran, itu berarti menunjukkan keagungan hal itu. Demikian juga sebaliknya, satu hal atau satu orang disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk penghinaan, berarti orang itu hina atau sesuatu itu hina sekali. Bayangkan 300 ayat. Itu banyak banget, 300 ayat. Subhanallah. Nah, itu semua menunjukkan masalah sabar itu memang sangat penting. Dan bahkan menjadi sebuah ujian paling mendasar seorang muslim diuji sama Allah Azza wa Jalla. Itu tentang kesabaran dia. Dan kemarin di antara dalil yang kita sebutkan adalah firman Allah di surat Al-Imran ayat terakhir, ayat ke-200, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wasbiru wasabiru ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan usahakan diri kalian untuk selalu sabar. Itu Allah bilang kayak begitu. Sabar dan usahakan diri kalian untuk selalu sabar. Paksa diri untuk selalu sabar. Dan rabit atau ribat itu adalah menjaga perbatasan. Menjaga perbatasan. Kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin, ribat dalam ayat ini artinya adalah kullu khairin. Semua kebaikan. Artinya banyakin melakukan sebuah kebaikan. Warabitu. Lakukan kebaikan yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Ini artinya, kata para ulama, kesabaran dan mengusahakan diri untuk selalu sabar, juga selalu melakukan kebaikan dan bertakwa kepada Allah adalah sebab keselamatan kita di dunia dan akhirat. Kemarin kita juga sebutkan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ini subhanallah, kita kemarin sampaikan juga Imam Syafi'i sampai mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum." Kalau Allah enggak menurunkan hujjah apa-apa, hujjah yang menjadi sebuah bukti bahwasanya Allah telah memerintahkan dan melarang mereka kepada makhluknya, kecuali surat Al-Asr, cukup udah. Cukup. Orang Allah bilang, demi masa seluruh manusia merugi. Seluruhnya, tanpa terkecuali. Akhirnya Allah kecualikan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali 4. Yang beriman, mengerjakan amal soleh, selalu menasihati di atas kesabaran dan di atas kebenaran. Nah, 4 orang ini atau orang yang memiliki 4 sifat ini itu adalah orang-orang yang keluar dari firman Allah fi khusr, di atas di dalam kesengsaraan. Nah, insya Allah kita semua sudah masuk di dalam ayat ini ya. Tinggal istiqomahnya saja ibu-ibu sekalian. Maka waktu itu kita udah pernah bahas juga di sini terkait masalah istiqomah. Istiqomah teorinya mudah, prakteknya susah. Hampir semua pembahasan dalam Islam teorinya mudah, prakteknya yang susah. Apalagi kalau udah berkaitan masalah hati. Ini susah banget ini. Sampai kenapa masalah hati itu sulit? Karena seperti berkata Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, li'annaha tataqallabu 'alayya." Aku nggak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit buat aku sembuhkan daripada niat aku sendiri, hati aku nih. Karena hati aku begini-gini, goyang-goyang. Nanti satu saat teguh, ntar goyang. Ada masalah dikit, miring mulai, ya kan? Kembali lagi, kayak begitu. Itu saking sulitnya. Tapi disitulah kesempurnaan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ditesnya di situ. Iman kita, hati kita ini gimana? Mau nggak menjalankan? Mau nggak meninggalkan? Mau nggak tunduk? Kayak gitu ya. Kemudian kemarin kita juga sebutkan beberapa hadis dari Nabi SAW. Di antaranya sabda beliau, "Man yatasabbar yusabbirahullah." Barang siapa yang mengusahakan dirinya untuk sabar, Allah bikin dia sabar. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwasannya kesabaran itu harus diusahakan. Ya ibu-ibu sekalian, jangan mengira, ya udahlah nanti kalau Allah takdirin sabar ya sabar. Nggak bisa begitu. Sebagaimana, kalau Allah takdirin kaya juga kaya. Nggak bisa begitu. Harus ada yang namanya usaha. Harus. Ikhtiar itu harus ada. Dan Islam, agama yang mengatakan hasil itu setelah takdir dari Allah, itu berkat usaha kita. Setelah takdir dari Allah ya, itu karena usaha kita. Nggak ada orang malas-malasan jadi kaya. Nggak ada orang malas-malasan tiba-tiba pintar. Nggak mungkin. Mustahil. Bahkan di dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan,
innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Yang namanya ilmu digapai dengan cara belajar. Dan yang namanya sikap santun itu didapat dengan mengusahakan diri untuk selalu santun. Yaitu dalilnya jelas banget dari Nabi SAW. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dari pemberian manusia, dia nggak butuh sama manusia. Manusia mau memberikan dia baik harta, apalagi pujian atau status atau bantuan yang lain, dia nggak butuh. Kalau Allah sudah cukupin saya cukup udah. Subhanallah. Makanya nanti kalau misalkan kita belajar lagi tentang masalah zuhud, kemudian syukur, itu diantara caranya adalah istighna'u anin nas. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam pernah memberikan wasiat ke Nabi SAW. Di mana malaikat Jibril mengatakan, wa syaraful mu'min qiyamuhu bil laili wastighna'uhu anin nas. Kemuliaan seorang muslim itu karena dia selalu sholat malam. Dan yang kedua adalah dia nggak pernah butuh sama manusia. Cukup dia. Kalau Allah yang ngasih udah cukup. Nggak butuh lah dari mereka. Butuh duit, butuh ini, udah. Allah nanti yang ngasih gimana. Yang penting saya usaha, selesai udah urusan saya. Itu adalah sifat seorang yang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kemarin kita sebutkan juga macam-macam sabar ya. Sabar itu ada berapa ibu-ibu? Masih ada yang ingat? Ada 3. Yang pertama adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, sabar dari sesuatu, dari bermaksiat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Dan kemarin ketika membahas tentang sabar di dalam ketaatan kepada Allah, kita sudah sebutkan juga bahwasannya ibadah yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan jiwa kita. Semua amal ibadah yang kita lakukan, belajar sekarang ibu, itu nggak sesuai dengan keinginan jiwa. Nggak. Jiwa kita itu pinginnya malas-malesan. Jiwa kita itu pinginnya nggak mau belajar, nggak mau ibadah. Udah nyantai, udah begitu. Itu keinginan jiwa. Tapi kita paksa diri kita, kamu nggak bisa kayak gitu. Kita harus belajar. Karena kita yang butuh sama ilmu. Akhirnya kita mau datang. Kemudian juga, di antara yang berat dalam menjalankan ketaatan adalah mengusahakan diri untuk selalu sabar. Mengusahakan diri untuk selalu sabar. Mengusahakan diri untuk selalu ikhlas. Ikhlas terus itu butuh kesabaran juga. Karena di pertengahan itu suka goyang iman itu. Suka goyang. Kita lagi melakukan ketaatan, misalkan lagi sholat, dilihat orang, tiba-tiba berubah niatnya, ya kan? Lagi belajar kayak gini, tiba-tiba berubah. Ketika kotak amal dikelilingin, dilihat sama yang sebelahnya, berubah niatnya, ya kan? Awalnya, bismillah. Dilihat sama yang sebelah nih. Dilihatin gini kan, dimasukin duitnya. Itu berubah. Dan itu memang manusia kayak begitu. Dan memang syaitan begitu kelakuannya. Makanya pembahasan yang termasuk penting juga adalah menjauhi diri dari riya. Jangan mau riya ibu-ibu sekalian. Syaitan bermain banget di situ. Dan ini ibu-ibu, iblis laknatullah alaihi itu adalah pembesarnya para syaitan dari kalangan jin ya. Dia ini sudah hidup lebih lama daripada manusia. Bahkan dari zaman Nabi Adam sampai kita dia masih hidup sampai sekarang. Bahkan dia sudah hidup dari sebelum Nabi Adam ada. Udah hidup. Panjang umurnya. Dan pengalaman dia luar biasa. Jadi kalau misalkan dia punya CV kerja tuh Bu, itu pengalamannya panjang itu dia. Cuman dia nggak punya. Cuman dia pinter dia. Dia ini selalu berusaha untuk menyesatkan kita. Gimana pun caranya. Pokoknya manusia, anak Adam harus sesat. Itu diusahakan sama dia. Makanya di antara keberhasilan mereka, para syaitan ini adalah ketika berhasil membuat seseorang itu murtad atau suami istri bercerai. Itu adalah top skornya. Itu adalah perbuatan yang paling top. Makanya Nabi SAW pernah bercerita dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, iblis itu menaruh singgasananya di atas lautan. Ya Allah wa'alam di mana ya? Kita nggak mau ngomong segitiga Bermuda juga ya, karena nggak secara spesifik ya. Intinya di atas lautan. Allah wa'alam di mana? Kemudian kata Nabi SAW, kemudian iblis setiap hari itu manggilin anak buahnya. Apa yang udah kalian lakukan, apa yang udah kalian lakukan. Datang satu demi satu bercerita, saya sudah bikin orang gak mau sholat, itu masih biasa. Saya udah bikin orang berzina, itu biasa. Saya udah begini. Sampai ada yang datang, saya bikin dia sama istrinya cerai. Ini baru nih. Baru ini pegawai saya yang bagus ini. Dikasih mahkota sama iblis. Itu kerjaannya syaitan. Itu adalah sesuatu yang dia sukain banget gitu. Bikin orang sesat. Apalagi sampai berhasil memisahkan antara suami sama istri.
itu adalah prestasi terbesarnya dia, bisa memisahkan antara suami dan istri. Nah, di dalam melakukan ketaatan juga kita butuh waktu juga. Jadi seperti waktu itu kita sampaikan, ibu-ibu sekalian, kita kalau mau ibadahnya bisa panjang, bisa lama, bisa menikmati, butuh yang namanya latihan dulu. Sebagaimana olahraga. Olahraga, kita lari nih misalkan. Ada yang lari nggak, Bu? Tapi bukan lari dari kehidupan ya. Lari, olahraga. Nggak mungkin orang lari itu bisa langsung 10 km tanpa latihan 1 kilo dulu di awal. Betul? Ya, nggak mungkin kan? Kecuali memang lahir udah jadi atlet gitu ya. Beda cerita itu. Tapi ini nggak mungkin. Orang pasti 1 kilo dulu, nambah 2, 3, sampai bisa 10, sampai bisa seterusnya. Demikian juga ibadah. Di dalam menjalankan ketaatan, nggak boleh kita tergesa-gesa. Nggak boleh. Contoh, misalkan ibu-ibu lagi imannya lagi tinggi-tingginya. Saya hari ini mau sholat malam dari setelah Isya sampai subuh datang. Subhanallah. Imannya lagi tinggi nih. Mau baca apa? Yang penting baca Al-Quran. Kan boleh baca sambil baca Quran gitu kan sholat malam. Pokoknya saya pengen baca. Nah ini, kalau sebelum-sebelumnya belum pernah sholat malam, atau pernah tapi cuma 1 rakaat, 2, 3 rakaat, maka ini nggak akan istiqomah. Percaya, besoknya kapok dia. Besoknya kapok, berhenti. Makanya subhanallah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pernah sholat malam ibu. Dimulai dari abis Isya, selesai sampai subuh. 1 rakaat. Tapi bacanya 30 juz. 1 rakaat dari malam Isla Isya sampai subuh datang. 1 rakaat 30 juz. Kemudian ditanya kepada Utsman bin Affan, kenapa kamu bisa ngelakuin itu? Kata dia, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Kalau hati kita bersih, nggak akan bosan kita dengan firman Allah. 1 malam 30 juz. Dan itu dinukilkan sama para ulama di dalam agama Islam. Di dalam sejarah Islam, yang bisa melakukan itu cuma 4 orang. Anda lupa 3-nya lagi. Yang bisa melakukan sholat malam dari setelah Isya sampai subuh, baca 30 juz cuma 4 orang. Nabi SAW tidak termasuk di situ. Tidak termasuk. Karena Nabi SAW ya memberikan contoh ke umatnya yang paling ringan itu seperti apa, yang paling terbaik seperti apa. Tapi Nabi SAW sendiri, Aisyah kan bercerita, Nabi SAW pernah sholat malam, Bu, baca cuma 3 surat, Bu. Masya Allah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu udah hampir 6 juz sendiri itu ya, 6 juz. Itu sholat malam, beliau mulai dari pertengahan malam, selesai hampir subuh. Waktu itu, ini Nabi SAW melakukan beberapa kali, nggak sering, beberapa kali. Waktu itu Ibnu Abbas ikut sholat. Ya karena cintanya dia sama Nabi, kan dia sepupu Nabi kan, tinggal bareng sama Nabi. Ikut sholat dia. Nggak tahu kalau Nabi sholat sepanjang itu. Sampai Ibnu Abbas bilang, ketika sholat, Nabi SAW baca Alif Lam Mim, itu Al-Baqarah, udah mau selesai, kata Ibnu Abbas, saya udah hampir mau kabur dari sholat. Nggak kuat. Dikira kan selesai nih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, selesai. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana apa itu kan jadi lupa saya. Rabbana satu-satu ibu. Kalau imam salah satu aja yang benerin. Jadi lupa. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dikira Ibnu Abbas selesai sampai situ. Tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim. Itu Ibnu Abbas udah goyang-goyang gak kuat. Karena ya Allah, sampai disebutkan sama Aisyah, kaki Nabi SAW itu sampai bengkak-bengkak, Bu, karena lamanya berdiri. Selesai sholat, Aisyah ngomong, "Ya Rasulullah, kenapa sih engkau sama kayak gini? Kan Allah udah ampunin dosa engkau yang telah lalu dan akan datang. Ngapain capek-capek kayak gini?" Jawaban Nabi SAW cuma satu. "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakur." Ya Aisyah, emang aku gak boleh jadi hamba yang bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Bentuk syukur Nabi sholat selama itu. Subhanallah. Makanya kita sebagai orang Islam minimal ya sholat malam lah gitu ya. Walaupun 1 rakaat dan sebagainya. Dan ketaatan itu berat semua ya ibu ya. Ketaatan semuanya berat. Sedekah itu berat. Haji umrah berat. Karena ada harta yang harus dikeluarkan. Dan waktu itu kita udah sampaikan ya. Dari rukun Islam yang 5. Kan pertama syahadat. 4 ini adalah konsekuensi dari yang pertama ini. 4 ini sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu semua adalah sesuatu. Ada ujian terhadap sesuatu yang kita sukai. Jadi kita udah sampaikan. Sholat. Tubuh kita ini kita sayang. Betul?
Kita nggak mau dia capek, nggak mau dia kesulitan, nggak mau dia pegel, nggak mau. Tapi kita dipaksa sama Allah Azza wa Jalla untuk tunduk di sini. Kemudian ada zakat. Harta yang kita udah kumpulin adalah sesuatu yang kita sukai, betul. Tapi disuruh sama Allah keluarin 2,5%-nya. Atau seterusnya. Kemudian puasa, makan, minum, hubungan suami istri adalah sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan kita sukai. Tapi Allah paksa 30 hari nggak boleh makan, nggak boleh minum di siang harinya. Subhanallah. Keempat, haji. Ya Allah, haji berat, Bu. Nunggunya aja lama ya kan ya? Udah haji semua, Ibu? Yang belum, semoga cepat haji ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ajal menjemput, semoga bisa haji. Amin ya rabb. Taib. Kemudian yang kedua adalah kemarin kita sampaikan adalah tentang sabar dari bermaksiat kepada Allah. Jadi bermaksiat sama Allah pun butuh meninggalkan kemaksiatan itu butuh kesabaran. Sekali lagi Ibu, Nabi SAW pernah mengatakan, huffatil jannah bisyahwat, wa huffatin nar huffatil jannah bil makari, wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu dipenuhi dengan sesuatu yang enggak disukai sama jiwa. Dan neraka dipenuhi dengan sesuatu yang disukai sama jiwa. Kalau kita lihat, semua kemaksiatan itu disukai sama kita. Dari contoh, mabok, berzina, berbohong, apalagi melihat ke sesuatu yang diharamkan, mendengar sesuatu yang diharamkan, dan seterusnya. Itu sesuatu yang disukai sama jiwa kita. Jiwa kita suka ninggalin sholat, misalkan. Dan subhanallah, yang menjadikan zaman ini, orang tua zaman sekarang itu tetap orang tua alhamdulillah masih banyak yang besar perhatiannya terhadap perzinahan dan khamr itu dibenci lah. Tapi masalahnya ketika anaknya ninggalin sholat, orang tuanya biasa aja. Padahal dosa ninggalin sholat lebih besar daripada dosa ngelakuin zina sama minum khamr. Bahkan subhanallah, saya pernah cerita di sini. Saya punya tante, anaknya dulu sekolahnya di sekolah internasional. Dia pernah nongkrong sama teman-temannya juga, ibu-ibu sosialita ini ceritanya. Kemudian mereka berbincang-bincang tentang masalah seks bebas. Mereka berkumpul 4 orang. 3 orang mengatakan, kalau saya sih, ya anak saya mau kayak begitu ya bebas sih, terserah. Kan mereka juga butuh, subhanallah. Dan ibu-ibu yang ngomong 3 orang ini pakai jilbab semua ibu-ibu. Nah, bayangin, sudah sebobrok itu di zaman ini. Makanya perhatikan anak-anak kita. Takutnya teman-temannya yang mempengaruhi. Karena ternyata orang tuanya si temannya dia kayak begitu modelnya. Bayangin itu, serusak apa. Makanya kayak minum khamr itu udah biasa. Dan saya melihat sendiri langsung hal-hal itulah. Artinya orang-orang yang merasa mabok, ngeklub dan sebagainya itu hal yang biasa. Bukan suatu hal yang aneh. Bahkan menjadi lifestyle. Sebuah gaya hidup. Anak muda harus begitu. Kalau enggak bukan anak muda. Sampai sebegitunya tuh. Nah, kita dalam meninggalkan hal itu semua pasti berat. Karena itu sesuai dengan keinginan jiwa kita. Makanya di dalam meninggalkan kemaksiatan butuh kesabaran, butuh semangat untuk meninggalkan itu semua. Baik. Nah, pembahasan kita adalah yang ketiga ini. Itu sabar ketika kita ditimpa ujian atau sesuatu yang tidak kita sukai. Dan ini mungkin teorinya mudah, Bu. Sekali lagi teorinya mudah ini. Tapi prakteknya nanti yang akan menyulitkan buat kita. Makanya banyak asatidzah lah, ulama yang tahu tentang masalah kesabaran dari sesuatu yang menyakitkan buat kita. Tapi ketika dipraktek dia berat untuk menjalankan itu. Nanti insya Allah kita sebutkan sabar di dalam masalah ini ada 4 tingkatan. Baik. Kita masuk yang pertama, bahwasannya sabar di atas ujian adalah bentuk perealisasian dari tujuan Allah menciptakan kita semua. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Nah, semua yang menimpa kita itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla, tanpa terkecuali. Baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Semuanya adalah ujian. Tapi kalau kita ditanya nih, Ibu sekalian, jujur aja. Kalau Allah uji, pinginnya diuji dengan kesabaran atau bersyukur? Artinya kalau misalnya disuruh uji, jadi orang miskin atau jadi orang kaya? Pasti orang kaya kan? Iya, itu manusia tuh kayak begitu. Maunya yang mengenakan jiwanya. Tapi sayangnya ujian ini semua datang dari Allah. Suka-suka Allah. Bagaimana menguji kita semua. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anbiya, kita ini pasti diuji dengan sesuatu
yang menyedihkan untuk kita. Di surat Al-Anbiya ayat ke-35, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan yang namanya mati. Pasti. Tanpa terkecuali. Kalau udah hidup, pasti ada mati. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan kami akan uji kalian. Jadi sebelum mati diuji dulu. Dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan artinya adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Itu syarr maksudnya. Keburukan. Dan khair adalah harta. Atau sesuatu yang kita sukai. Itu semua ujian. Kemudian Allah mengatakan, wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Maksudnya apa? Tujuannya Allah menyebut ini di akhir ayat adalah, ingat, walaupun kalian diuji dan kalian akan mati, tetap kembalinya kalian adalah kepada kami. Sehingga ketika kalian diuji dengan sebuah musibah, baik sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan, kalian bersabar. Karena nanti kalian bakal kembali kepada kita. Ya. Kemudian di surat Al-Baqarah, ini yang paling jelas malah, tentang kita pasti diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Di surat Al-Baqarah, ayat 155 sampai 157, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Insyaallah ibu tahu semua ayatnya ya. Sering baca Quran, alhamdulillah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Kami benar-benar sungguh akan menguji kalian. Kalau di sini ada lam taukid namanya kalau dalam bahasa Arab dan ada nunut taukid. Jadi penegasannya sampai 2 kali Allah taruh di awal dan di akhir. Itu semua nunjukin bahwa kami benar-benar sungguh akan menguji kalian. Tapi perhatikan, setelahnya Allah mengatakan bisyai'in. Dengan sedikit. Bukan banyak. Sedikit. Sedikit. Apa ujiannya? Yaitu minal khauf. Rasa takut. Rasa takut itu adalah ketika kita kehilangan rasa aman, muncullah rasa takut. Kita semua pasti diuji dengan rasa takut. Nggak ada yang enggak. Takut ini, takut itu, takut miskin, takut anaknya sakit, takut masa depan anaknya, takut ini, takut banyak. Dan itu adalah semua ujian yang Allah pasti berikan kepada hamba-hambanya. Karena sebuah kepastian. Karena sebuah kepastian. Kemudian, wal-ju', rasa lapar. Rasa lapar. Bahkan disebutkan, dulu di sebuah negara, lupa di mana, ini Syekh Utsaimin yang menyebutkan, pernah terjadi sebuah ujian di mana orang makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Itu ujian. Jadi orang makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang, itu ujian. Dan juga paceklik misalkan. Paceklik, tahu paceklik ya ibu-ibu ya? Jadi subhanallah ketika pangan itu nggak ada, air berhenti ketika terjadi musim kekeringan. Itu semua ujian yang Allah berikan kepada manusia. Itu semua yang Allah berikan, ujiannya. Kemudian wanaqsim minal amwal, kekurangan harta. Jadi orang miskin, lagi butuh apa tiba-tiba duitnya nggak ada. Subhanallah. Lagi butuh apa tiba-tiba duitnya nggak ada. Lagi kesulitan ini tiba-tiba nyari sana sini nggak ada, nggak punya duit. Atau al-anfus, atau kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa ini para ulama berselisih pendapat tentang maknanya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah dengan diwafatkannya orang terdekat dia. Dengan diwafatkan orang terdekat dia, kita semua merasakan itu ya. Keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, om, paman, dan semuanya kakek kita. Semua sebagian mereka sudah ada yang pergi meninggalkan kita semua. Dan itu adalah bentuk dari ujian Allah Azza wa Jalla kepada kita. Atau, kata Syekh Utsaimin, yaitu kita sendiri mati. Atau kita sendiri yang mati. Itu ujian terakhir. Itu ujian terakhir. Kemudian wassamarat, dan juga buah-buahan. Kata para ulama, maksudnya ujian buah-buahan adalah datang suatu masa di mana yang namanya buah-buahan menjadi langka. Kata para ulama, ini pernah terjadi di zaman dahulu. Pernah terjadi di zaman dahulu. Di mana buah-buahan itu tidak ada yang berbuah sama sekali. Berhenti. Kering. Pohonnya hijau, tapi nggak menumbuhkan apa-apa. Itu yang pernah terjadi di zaman dahulu. Kemudian Allah mengatakan, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Sabar menghadapi ujian ini. Sabar menghadapi ujian ini. Kemudian Allah mengatakan, siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Itu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, sesuatu yang tidak dia sukai, dia mengatakan, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Dan dari sini para ulama mengatakan, di antara cara supaya kita bisa sabar adalah ingat kalau kita ini akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika ditimpa musibah, kita mengucapkan kalimat ini, disebut dengan kalimat istirja, ibu-ibu. Istirja. Itu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita mendengarkan sebuah berita yang menyakitkan hati, atau sebuah musibah, maka yang pertama kita ucapkan adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama kita sebut. Kemudian yang menakjubkan adalah ayat selanjutnya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka ini yang sabar, kemudian mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, itu adalah orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Ada yang tahu arti salawat dari Allah, Bu? Karena Nabi SAW pernah mengatakan juga, man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asharan. Siapa yang salawat kepada aku 1 kali, Allah bakal salawat kepada dia 10 kali. Apa artinya salawat Allah kepada hambanya? Ada yang tahu? Salawat. Allah bersalawat kepada kita. Hah? Bukan. Pujian. Pujian. Jadi Allah puji kita. Jadi kalau kita salawat kepada Nabi 1 kali, Allah puji kita 10 kali. Dan ingat ya, disanjung sama pemilik langit dan bumi, itu berbeda dengan disanjung sama presiden. Disanjung presiden gimana rasanya, Ibu? Di forumnya beliau, di atas menteri-menterinya, nama kita disebut orang yang gak ada orang kenal di situ. Tapi presiden sebutin, gimana rasanya? Wah, bangga dong, ya kan? Wow, bisa dinotis sama presiden ini kan? Ini gimana yang notis kita atau yang sama kita adalah Rabbul Alamin. Disanjung-sanjung di tengah malaikat yang mulia. Subhanallah. Maka itu adalah sebuah ganjaran yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Wa ulaika humul wa rahmah, dan juga rahmat, kasih sayang ya Allah. Allah cinta sama orang-orang yang kayak gini ketika diuji sabar. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalil tadi menjadi jelas ya, bahwasanya kita pasti diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Dan tugas kita sabar. Makanya berkali-kali asatidzah mungkin ditanya tentang, Ustadz, saya ditimpa kayak gini, Ustadz, saya begini, Ustadz, saya begini. Jawabannya pasti satu, sabar. Ya gimana? Solusinya memang sabar, ya kan? Gak mungkin saya bilang, ya udah Bu, ini buat ibu. Gak mungkin. Ustadznya juga butuh duit, ya kan? Ustadznya juga gak punya. Gimana? Solusinya satu, sabar. Solusinya satu, sabar. Kemudian Allah juga berfirman, banyak sekali lah ayat di dalam Al-Quran, di antara terakhir, yaitu firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 214. Ayat 214. Ini menjadi dalil jelas ibu-ibu sekalian. Kita nggak akan pernah masuk surga sampai Allah uji dengan sesuatu yang kita nggak sukai. Perhatikan ini. Kita nggak akan pernah masuk surga sampai kita diuji sama Allah dengan sesuatu yang kita tidak sukai. Allah Azza wa Jalla berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kalian mengira manusia kalian bakal masuk surga sedangkan belum menimpa kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Massatuhumud darra massatuhumud ba'sa wad-darra wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan kemelaratan, penderitaan, dan digoncang hati mereka dan tubuh mereka. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Nabi dan orang yang beriman bersama Nabi ini mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Maka Allah tutup ayatnya dengan ala inna nasrallahi qarib. Katakanlah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Ada sebuah faedah besar yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini. Pertolongan Allah itu datang ketika sudah ada di ujung dari ujian kita. Paham ibu-ibu sekalian? Ketika kita diuji sama Allah Azza wa Jalla, jangan langsung berharap di awal langsung Allah tolong. Belum tentu. Belum tentu. Biasanya Allah tolong nanti di akhir. Dicek dulu dia dengan ujian ini. Bisa nggak menjalaninya? Kalau dia bisa, oke, nanti Allah tolong. Dan mungkin kita semua udah merasakan ketika kita diuji sama Allah, kemudian Allah tolong di ujung-ujungnya, rasanya gimana, Bu? Subhanallah. Lega hati ini, nikmat kita. Dan itu adalah sebuah kepastian yang Allah tetapkan. Jangan pernah mengira masuk surga kalau belum diuji dengan hal-hal kayak gini. Digoncang, dibikin menderita, dan sebagainya. Sampai para sahabat waktu itu mengatakan, ya Allah, kapan pertolongan Engkau datang? Nabi SAW mengatakan, kalian belum diuji sebagaimana orang-orang sebelum kalian diuji.
Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dalam sahih mereka. Nabi SAW bercerita, dulu di Bani Israel, ketika mereka mempertahankan kalimat La ilaha illallah, di antara mereka ada yang digergaji dari kepalanya sampai ke belah dua. Cuman disuruh ngomong kufur, suruh kufur. Mau nggak kufur, digergaji terus dari kepala. Mau kufur, nggak, digergaji sampai ke belah dua badannya, mati dia. Ada lagi yang disuruh tengkurap, kemudian digaruk sama ini, tahu bu, garpu untuk jerami itu dipanasin dulu, digaruk punggungnya, disuruh kufur kamu, kufur. Gak tahan dia. Terus kata Nabi SAW, terus kalian mau mengharapkan masuk surga, belum diuji kayak begitu. Dan subhanallah, kalau kita lihat ujian para sahabat, sebenarnya sih sampai titik itu ya. Seperti kisahnya Ammar bin Yasir dan keluarganya. Tahu ibu-ibu sekalian ya? Bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah, ya Allah. Itu kurang apa ujiannya itu kan? Mereka adalah dua orang yang pertama kali wafat di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Itu bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah. Bapaknya Yasir, jadi kan mereka sekeluarga, budaknya Uqbah bin Abi Mu'aid, kalau nggak salah. Kemudian mereka pernah disiksa sama itu supaya kafir, supaya murtad. Nggak mau, mereka mempertahankan kalimat tauhidnya itu. Sampai akhirnya bapaknya dibunuh, Allahu a'lam cara dibunuhnya nggak disebutkan, cuman yang disebutkan Sumayyahnya, itu ditusuk dengan tombak. Dari kemaluannya sampai tembus ke kepala. Cuman disuruh kufur. Sehingga Ammar waktu itu masih kecil, masih remaja. Ngeliat kejadian kayak gitu ya shock dong. Akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur. Dia menghina Nabi dan menghina agama Islam. Kemudian selesai dari itu dilepas sama panjikannya ini. Kemudian dia datang ke Nabi SAW dalam keadaan menangis. Ya Rasulullah, aku tadi barusan habis mengucapkan sebuah kalimat yang kufur. Aku tahu itu kufur. Tapi aku dipaksa. Ayah ibuku meninggal. Maka kata akhirnya Allah Azza wa Jalla turunkan firman-Nya di surat An-Nisa. Kalau nggak salah itu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, tapi hatinya tetap beriman. Itu nggak dianggap kufur sama Allah Azza wa Jalla. Itu ujiannya sampai kayak begitu, ibu sekalian, sampai kayak begitu. Bahkan Nabi kita SAW deh, nanti insya Allah kita sebutkan di akhir, di antara kiat agar kita bisa sabar dalam menghadapi ujian adalah membaca kisah-kisah mereka semua. Membaca kisah-kisah mereka semua. Taib. Untuk dalil banyak dari hadis Nabi SAW juga adalah yang paling umum, sabda Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 2999. Hadis nomor 2999. Di mana Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Walaysa dhaka li ahadin illa li mu'min. Semua urusannya baik. Dan itu enggak didapat kecuali orang mukmin. Apa kata Nabi SAW? Idza asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan hatinya, bersyukur dia. Alhamdulillah. Dikasih harta, dikasih anak, dikasih kedudukan, dikasih status, dikasih teman-teman yang baik, dikasih baju yang bagus, dia bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Itu suatu hal yang baik. Dapat pahala di situ dia. Wa idza asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau ditimpa sesuatu yang menyedihkan buat dia, sabar dia. Sabar. Dan itu hal yang baik buat dia. Diuji ini, diuji itu, dan seterusnya, dia sabar. Itu adalah sifatnya orang yang beriman. Nah, ini yang penting ibu-ibu. Seseorang mukmin, kita nggak ngomongin kafir, mukmin. Ketika dia ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia ada 4 tingkatan. Ketika dia ditimpa sesuatu yang dia tidak suka, ada 4 tingkatan. Yang paling rendah adalah murka. Yang paling rendah adalah dia murka dan marah. Ini saya kasih contoh nyata. Murka ini dengan 2 bentuk. Imma hati atau dengan perbuatan. Dalam hati atau dalam perbuatan. Contoh, orang diuji sama Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Misalkan, mobilnya hilang. Dia udah mengusahakan untuk dapat mobil itu dan sebagainya. Hilang, diambil maling. Na'udzubillah. Kemudian, dia tidak menunjukkan kemarahan dia dengan itu. Tapi hatinya murka sama Allah Azza wa Jalla. Dalam hati, dalam keadaan diam, dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau uji aku kayak gini? Ya Allah, kau nggak tahu apa ini mobil aku udah usahain capek-capek tuh. Tapi di dalam hati nggak ditunjukin. Ini Allah bikin dia ini perbuatan dia bikin Allah lebih murka lagi. Yang dikhawatirkan ditimpa azab yang lebih menyedihkan daripada ini. Itu dalam hati loh. Dia nggak nunjukin biasa. Ketika teman-teman yang sabar ya, iya. Tapi hatinya benci sama Allah, kesel. Itu manusia pasti kayak begitu. Atau yang kedua dengan perbuatan. Makanya Nabi SAW mengatakan innal mayyit la yu'adzabu bi buqa'i ahlihi. Mayyit itu diazab karena sebab tangisan keluarganya. Tangisan yang dimaksud adalah an-niyahah. An-niyahah itu apa namanya bahasa Indonesia? Meratap. Misalkan anaknya meninggal. Ini biasa terjadi sama perempuan. Anaknya meninggal. Nangis dia, ya Allah, kenapa harus dia meninggal? Kan udah ngomong nih, perbuatan.
hatinya mengingkari juga, mulutnya ikut, kemudian dia mulai menyakiti dirinya. Ya Allah, sambil mukul-mukul kepala, tarik rambutnya dan sebagainya, robek bajunya, itu disebut dengan niyah, dan ini dosa besar. Sampai menyebabkan keluarganya yang meninggal, itu diazab sama Allah. Kok Ustaz, kan yang nangis kita, kok yang diazab dia? Iya, supaya kita nggak ngelakuin itu. Itu tujuannya. Biarkan, relakan gitu maksud Allah Azza wa Jalla. Relakan udah. Itu ujian buat kalian, sabar. Kemudian setelah murka, dan nggak boleh ini haram. Tingkatan yang ini haram, nggak boleh sama sekali. Dan tingkatan kedua adalah tingkatan sabar. Naik sedikit disebut dengan sabar. Nih Bu, sabar itu ya Bu, bukan kita ketika ditimpa musibah nggak nangis, bukan. Tingkatan yang ini kita masih menangis, terus kita benci dengan kejadian itu, tapi kita ya sabar udah, sabar. Kita tahan diri kita, ya udahlah, gimana lah, sabar. Iya, mau nggak mau, ya udah terjadi. Tapi tingkatan ketiga, naik lagi, ada tingkatan ridho namanya. Jadi dia ditimpa musibah, tapi seakan-akan nggak ditimpa musibah. Ini pernah terjadi sama beberapa orang, ditimpa dengan sebuah musibah, sesuatu atau keluarganya hilang. Tapi dia biasa aja, nggak menunjukkan nangisnya, nggak menunjukkan sedihnya. Ini dia udah sampai di derajat ini, ridho dia dengan ujian itu. Tapi menangis tetap boleh, di derajat ini tetap menangis boleh, normal. Nabi SAW ketika Ibrahim, anaknya meninggal, ya kan? Nabi SAW kan mengatakan, lillahi ma akhad walahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasib wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil dan apa yang Allah beri, dan semuanya sudah Allah tetapkan ajalnya. Dan kita, wahai Ibrahim, dengan berpisah sama engkau, sedih banget. Dan itu Nabi nangis. Ketika Ibrahim meninggal, Nabi SAW nangis. Seperti ketika meninggal sebagian anak dari anak-anaknya Nabi, cucu-cucu Nabi, sebagian cucu Nabi meninggal, itu Nabi SAW menangis, meneteskan air mata. Dan ini sudah sampai derajat ridho ini. Sampai derajat ridho. Derajat yang paling tinggi, ibu-ibu sekalian, adalah bersyukur. Ini, nggak tahu, udah ada yang sampai sini belum? Subhanallah. Ditimpa ujian, dia bilang, Alhamdulillah. Misalkan apa? Mobilnya hilang. Alhamdulillah mobil saya hilang. Kayaknya gila dibilang gitu. Aneh ini orang. Iya. Tapi ini pernah terjadi di kalangan para salaf terdahulu. Ada seorang ibu yang anaknya ikut pergi jihad. Anak itu kan sesuatu yang berharga buat seorang ibu, benar? Bahkan seorang ayah juga ya. Anaknya pergi berjihad dan wafat akhirnya. Dikembalikan dalam keadaan tinggal jasadnya saja, sudah berlumuran dengan darah. Ibu ini ketika pertama kali dapat kabar anaknya syahid, dia keluar dari rumahnya dan mengatakan, Alhamdulillah yang telah memberikan saya seorang syahid. Orang-orang waktu itu melihat, aneh ini, anaknya pergi malah bilang Alhamdulillah ini. Tapi dia sudah sampai derajat yang paling tinggi, bersyukur. Dan Nabi SAW sudah sampai derajat yang ini. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih juga, dari Aisyah, Nabi SAW itu kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan, beliau membaca, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Dan ketika ditimpa sesuatu yang beliau tidak sukai, Alhamdulillah ala kulli hal. Pujian. Itu derajat tertinggi dari yang namanya kesabaran. Ketika ditimpa sesuatu yang tidak disukai. Dan ini susah. Derajat keempat ini susah. Taib, derajat keempat ini susah. Taib. Jadi ibu sekalian, kita di dalam menjalani kehidupan ini pasti diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Dan itu adalah sunnatullah. Sebuah hal yang harus dan tidak mungkin tidak. Tugas kita adalah bersabar. Tugas kita adalah bersabar. Seperti misalkan seorang yang usaha, udah mengusahakan semua hal, belajar, ikut seminar ini, itu, semua hal dilakukan. Tapi usahanya nggak jalan-jalan. Apa solusinya? Sabar. Sabar. Solusinya sabar. Mau apa lagi? Ada orang yang nggak punya anak sampai 13 tahun, 14 tahun. Apa solusinya? Semuanya udah dijalanin, semua terapi udah dilakuin. Nggak dapat juga. Apa solusinya? Sabar. Saya sabar. Nggak ada lagi solusi, sabar. Mau gimana? Nah, kemudian ada pembahasan terakhir. Apakah sabar itu memiliki batas atau tidak? Batasnya, maksudnya kapan kita nggak perlu sabar lagi setelah itu? Iya. Sabar tidak ada batasnya. Makanya pahala sabar tidak ada batasnya juga. Maka nanti di antara keutamaan sabar adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang-orang yang sabar nggak ada batasnya. Jadi normalnya pahala itu 10 sampai 700, untuk sabar nggak ada. Suka-suka Allah mau ngasih berapa. Jadi ada kemungkinan lebih, bahkan kemungkinan besar kata para ulama lebih dari itu. Lebih dari 700 kali lipat.
Jadi tugas kita adalah bersabar. Taib. Sekarang kita masuk kepada keutamaan sabar. Keutamaan sabar ibu-ibu banyak, cuman yang akan saya sebutkan sekitar 12. Sekitar 12 keutamaan dari sabar. Mungkin tadi udah beberapa disebutkan ya, berjalan dengan penjelasan kita. Yang pertama adalah Allah sanjung orang-orang yang bersabar. Allah sanjung orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman Allah tadi di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 tadi. Itu menjadi dalil bahwasanya keutamaan sabar adalah disanjung sama Allah Azza wa Jalla. Ya Allah yang nyanjung, ya udahlah, bahagia kita kan. Karena ada sebuah sebutan sama para ulama dulu, apalah kita dikenal sama penduduk bumi kalau penduduk langit udah kenal kita. Apalah daya kalau kita nggak dikenal penduduk bumi, tapi cukuplah penduduk langit itu yang kenal kita. Cukup para malaikat yang kenal kita, Allah yang kenal kita, udah cukup. Bahkan ada sebuah hadits qudsi ibu-ibu sekalian, dan itu sahih juga, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, kalau Allah Azza wa Jalla cinta sama seorang hamba, Allah panggil Jibril. Allah panggil Jibril. Kemudian Allah akan mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku cinta sama si fulan. Kemudian malaikat Jibril akan turun ke langit dan menyampaikan ke seluruh penduduk langit, Allah cinta sama si fulan, cintailah dia. Penduduk langit. Kemudian penduduk langit ini akan menyampaikan berita ke penduduk bumi. Sampai akhirnya semua makhluk itu cinta sama dia. Itu kalau Allah sudah cinta. Kecuali orang kafir ya. Orang kafir atau musuh-musuh kita dari syaitan dan sebagainya. Tapi yang beriman pasti cinta. Yang beriman pasti cinta. Yang kedua, Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dan kebersamaan Allah dengan orang-orang yang sabar bukan artinya Allah sama dia gitu, bukan. Tapi maksudnya Allah tolong dia, Allah support dia, Allah bantu dia, Allah berikan kelapangan hati dan sebagainya. Itu adalah pertolongan Allah dan kebersamaan Allah dengan orang-orang yang sabar. Makanya kalau orang ketika ditimpa ujian, sabar, bahkan ridho atau bersyukur, pasti tenang dia. Ya kan? Kita lihat dia kayak, subhanallah ini ujiannya berat banget, tapi kok dia sabar aja. Sabar, nggak masalah kayak gitu. Itu karena Allah sudah tolong dia dengan diberikan kelapangan hati. Diberikan kelapangan hati. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sabar, pahalanya tidak terbatas. Pahalanya tidak terbatas. Dan itu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saya lupa ini surat apa ya? Enggak akan sebut di sini sebentar. Yuwaffa sabirun. Di surat Az-Zumar ayat ke-10. Surat Az-Zumar ayat ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang-orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kemudian kemuliaan selanjutnya adalah kesabaran merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Kesabaran merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, di mana waktu itu orang-orang Ansor minta sama Nabi SAW harta. Karena Nabi SAW berikan, minta lagi, dikasih, sampai pada titik Nabi SAW mengatakan, ma yakunu indi min khairin falan uddakhirahu ankum. Apapun yang aku punya bakal aku kasih ke kalian. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan jaga kehormatan dirinya. Maksudnya adalah dia menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan dari perzinahan. Iffah itu lebih ke dalam menjaga diri dari perzinahan. Itu iffah. Karena Nabi SAW mengatakan, wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang tidak butuh dengan manusia, Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan dia. Wa man yatasabbar yusabbirahullah. Dan barang siapa yang mengusahakan diri untuk sabar, Allah bikin dia sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'u minas sabr. Dan tidak ada sesuatu pemberian yang lebih besar buat seseorang daripada kesabaran. Jadi itu adalah sebuah anugerah yang besar. Kalau kita lihat diri kita sekarang sudah sabar dengan ujian-ujian yang menimpa kita, maka ketahuilah bahwasanya Allah telah memberikan kita sesuatu yang berharga. Jaga itu. Tinggal dijaga. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu kelima, maaf. Kelima. Kesabaran itu akan mengangkat derajat pelakunya. Dengan sabar akan mengangkat derajat
pelakunya. Dengan sabar, itu akan mengangkat derajat pelakunya. Nih Bu, ada sebuah hadis luar biasa. Ini bisa menjelaskan kepada kita kenapa kita harus sabar. Dan kita bisa mengambil hikmah dari sabar, dari ujian itu. Nabi SAW pernah bersabda, Innal abda, idha sabaqat lahu minallahi manzilatun, lam yablughu bi'amalihi ibtalahullah. Seorang hamba, kalau Allah udah siapin buat dia kedudukan tinggi misalkan, tinggi banget, tapi ternyata nggak sempet nih dia. Waktu umur dia tinggal dikit, tapi kayaknya nggak akan mampu. Allah tahu nggak akan mampu dia. Akhirnya apa yang Allah lakukan supaya dia naik derajatnya ke sini? Diuji sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ujian kita boleh jadi tanda Allah ingin meninggikan derajat kita. Ingin meninggikan derajat kita. Karena Nabi SAW memberikan apa ujiannya? Fi jasadih, di dalam tubuhnya dengan sakit, keletihan dan sebagainya. Au fi malih, atau di hartanya dengan kurang hartanya. Atau di dalam anaknya dengan diwafatkan anaknya. Nanti kita akan sebutkan di antara keutamaan orang yang diuji dengan anaknya wafat pas masih kecil, itu diberikan rumah secara khusus sama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menjadi dalil bahwasannya terkadang kita diuji sama Allah supaya derajat kita cepat naik nih, naik ke atas, dikasih ujian. Nah, ujian itu kayak bahasanya itu apa ya? Tangga lompatan gitulah, supaya bisa langsung jebret naik ke atas. Tapi nanti tinggal kitanya gimana? Kita ambil hikmah ke situ atau enggak ketika diuji? Kebanyakan orang, kebanyakan manusia enggak di situ. Dia merasa ujian ini hanya kezaliman dari Allah buat dia aja. Subhanallah. Itu kebanyakan manusia kayak begitu. Nah, kalau kita tahu hal itu, kita akhirnya kan sadar, oh iya ya, Allah ingin meninggikan derajat saya. Kemudian yang keenam, ini subhanallah, ada hadis sahih, dan ini saya baru tahu malah hadis ini. Itu ketika kita diuji dengan meninggalnya orang terdekat kita, Allah jamin surga buat kita. Kalau kita sabar dengan kepergian orang terdekat kita, maka Allah jamin dengan surga. Hadisnya sahih, diriwayatkan sama Imam Bukhari. Nabi SAW pernah bersabda, Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ini hadis qudsi, Ma li'abdil mu'min indi jaza'un idha qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Tidaklah hambaku yang mukmin diuji dengan aku mewafatkan. Ini kalau Sofi di dalam hadis ini artinya teman terdekat dia. Teman terdekat dia. Kecuali teman terdekat dia di dunia, kemudian dia berharap pahala dari kepergian temannya itu, kecuali aku masukin dia ke dalam surga. Subhanallah. Amalannya, ya kita lihat ringan ya, tinggal sabar. Tapi kan prakteknya susah tuh. Kalau kita ditinggal sama teman kita, kan sedih kita ya. Dia orang yang subhanallah, apalagi kalau misalnya teman kita yang datang kajian sama kita kayak begini, yang ngingetin kita sama Allah, kemudian dia pergi, ya Allah, sedihnya luar biasa. Tapi kalau kita sabar dengan ujian itu, dan mengharap pahala, itu surga yang menanti kita, subhanallah. Ya, kemudian, ada juga sebuah fadilah, atau fadilah kesabaran, dari orang yang buta matanya. Buta matanya. Nabi SAW pernah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Idza btalaitu abdi bi jabbaitaihi fasabara, awwadtuhu minhumal jannah. Kalau hambaku aku uji dia dengan hilangnya dua pandangan dia, maka aku jamin dan aku ganti dengan surga. Maka ibu-ibu pernah dengar nggak seorang anak bernama, namanya siapa tuh? Namanya ini orang Saudi, anak kecil, matanya buta. Dia yang hafal hadis sampai puluhan ribu itu. Kan ketika datang ke Indonesia, pernah datang ke Indonesia, diundang ke ini apa? Yang TV itu loh, acara TV. Hafidz cilik ya? Hafidz cilik itu. Itu pernah ditanya, kenapa kok kamu nggak minta sama Allah kesembuhan? Karena hafalan hadis dia banyak, disebutin hadis ini. Allah yang mengatakan, kalau aku uji hambaku dengan dihilangkan dua matanya, aku jamin surga. Dan saya lebih berharap bersabar dengan ini dan surga balasannya. Masih kecil. Berapa umurnya itu? Nggak nyampe 10 tahun kayaknya. Ngomongnya kayak begitu, subhanallah. Anak dengar itu merinding langsung, ya Allah. Maksudnya kan minta kesembuhan bisa, betul. Tapi dia milih untuk itu, subhanallah. Ini kalau imannya udah tinggi begitu, ibu-ibu sekalian, subhanallah. Iya, dia rindu berjumpa dengan Allah SWT. Baik. Kemudian yang ke-8 adalah, ke-7. Ke-7, yaitu keutamaan sabar ketika diuji dengan wafatnya anak kita. Wafatnya anak kita. Jadi mungkin hadisnya terkenal ya, disebut dengan hadis Baitul Hamdi, itu rumah pujian. Rumah pujian, rumah spesial.
dari Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang diuji dengan cara kayak begini. Jadi kisahnya nih ada tentang hadis ini. Jadi ada dua orang sahabat, anaknya meninggal dua-duanya. Yang pertama adalah Abu Sinan dan yang kedua Abu Talha. Anaknya mereka dua-duanya meninggal. Abu Sinan, ya namanya orang tua, sedih dong dengan kepergian anaknya. Kemudian waktu itu ada seorang sahabat datang, itu Abu Musa. Abu Musa bilang, "Wahai Abu Sinan, mau nggak aku sampaikan kepada kamu sebuah hadis tentang kejadian kamu ini?" Terus akhirnya kata Abu Sinan dalam keadaan sedih, bilang, "Mau, apa yang disampaikan sama Nabi SAW?" Maka kata beliau, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza mata waladul abdi, qala Allahu li malaikatih." Ketika anak kecil dari hamba Allah meninggal, hambanya Allah meninggal, maka Allah akan berkata kepada malaikatnya, "Qabattum walada abdi." Kalian telah mewafatkan anak hambaku. Maka para malaikat itu mengatakan, "Na'am, iya ya Allah." Maka Allah lanjut mengatakan, "Qabattum thamrata fuadi." Kalian telah wafatkan buah hatinya. Subhanallah. Kan anak kita buah hati kita ya, buah hati kita. Kemudian kata para malaikat, "Na'am, iya ya Allah." Kemudian Allah lanjut bertanya, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan sama hambaku ketika diuji dengan kayak gitu? Maka para malaikat mengatakan, "Hamidaka wastarja." Dia memuji engkau dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Ibnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunin buat dia rumah di surga dan kasih nama rumah itu dengan rumah pujian. Subhanallah. Dia belum masuk surga, rumahnya udah ada, Bu. Masya Allah. Artinya apa? Jaminan surga lagi. Jaminan surga lagi. Bahkan ada sebuah hadis juga dari Nabi SAW, ketika seorang orang tua yang anaknya wafat pas masih kecil, itu nanti mereka menjadi syafaat buat orang tuanya. Jadi ketika nanti dibangkitkan, anak-anak itu akan mencari orang tua mereka. Dan mereka akan menarik orang-orang tua mereka untuk menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ya, ada keutamaan. Tentu semuanya ada keutamaan ya di balik ujian. Allah alam di dalam hadis ini menjelaskan sebelum balik. Umurnya sebelum balik. Kenapa? Karena sebelum balik anak ini belum ada beban apa-apa. Betul? Lebih berat daripada ketika anak itu sudah ada beban. Kenapa ini? Sabotase. Cek. Nah, ini praktek sabar ya ibu-ibu sekalian ya. Ini praktekin. Sabar. Kita praktekin. Ulu. Cek. Tadi udah ini bisa nih. Cek. Wah. Ini kita lagi praktek sabar ibu-ibu sebentar, dikit lagi. Baik. Kemudian di antara keutamaan dari sabar juga adalah menghapuskan dosa. Subhanallah ibu-ibu sekalian, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala huznin, wala adhan, hatta syaukati yushakuha, illa kaffarallahu biha khataya." Tidaklah seorang mukmin ditimpa dengan keletihan, capek bu, capek, atau rasa sakit, atau kegalauan, kegundahan, atau kesedihan, bahkan sampai duri yang menusuk dia, kecuali itu semua sebab diampunin dosa sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau badan kita capek, itu sebab Allah ampunin dosa loh. Wah, bayangin itu. Pegel-pegel, ya Allah badan pegel banget. Itu dosa lagi diampunin itu. Iya. Ya nanti pilihannya terserah ibu mau tetap sabar dengan pegel itu, diampunin dosa, atau urut habis itu kan. Ya kalau diurut kan sembuh, jadi ya udah selesai gitu. Iya, habis ini kita sampaikan hadisnya. Jadi ketika kita ditimpa dengan sebuah ujian, kita dikasih pilihan sama Allah, mau sabar dengan ujian itu terus atau minta diangkat. Itu ada hadisnya. Habis ini insya Allah kita sebutkan. Pilihan. Ya, pilihan. Ini kita sampaikan. Selanjutnya itu ada kisah seorang sahabiat. Pernah dengar ya kisahnya kayaknya? Dia datang ke Nabi SAW, karena dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini asra'u. Ya Rasulullah, aku punya penyakit ayan, epilepsi, kejang-kejang gitu." Kemudian, wah, ujian sabar lagi. Cek. Oh, ini bisa lagi. Sabar ya ibu-ibu ya. Taib. Hadisnya
adalah seorang wanita berkulit hitam, datang ke Nabi SAW, seorang sahabiat. Ya Rasulullah, inni usri'u, wa inni atakasyafu fada'ullaha li. Ya Rasulullah, aku ini ayan. Kalau aku ayan, aurat aku kebuka. Maka doakan kepada Allah supaya Allah sembuhkan aku. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti sabarti, walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Kalau kamu mau, aku kasih dua pilihan. Satu, kamu sabar dengan ujian itu, sehingga buat kamu surga. Atau aku doakan kamu, sehingga Allah sembuhkan kamu. Kasih pilihan dua, Bu. Ya, pilihan dua. Kemudian kata sahabiah ini, idzan ya Rasulullah, asbiru. Ya Rasulullah, aku pilih aku sabar aja. Kalau itu emang membuat aku surga. Tapi dikasih tambahan, ya Rasulullah, inni atakasyafu, fadu'ullaha li an la atakasyafa. Ya Rasulullah, kalau aku ayan, masalahnya satu, auratnya kebuka. Doain sama Allah, kalau aku ayan, aurat aku nggak kebuka. Dan didoain sama Nabi, dan betul. Kata perawi hadisnya itu, Ibnu Abbas, ketika wanita ini ayan, nggak pernah tersingkap lagi auratnya. Terus kata para ulama, dari hadis ini kita paham, bahwasannya yang namanya ujian, boleh kita milih ujian itu terus berlangsung buat kita. Boleh. Iya, nggak minta sembuh. Pilihan. Kalau mampu ya silahkan aja. Cuman kita kadang nggak sabar, betul ya? Biasanya langsung kita, ya Allah, angkat tolong ujian ini, ya Allah. Kayak gitu. Nah, tapi ini pilihan. Kalau memang mau, silahkan. Misalkan sakit, udah, biarin aja sakit itu. Sakit gigi misalkan. Udah nggak usah langsung ke dokter, biarin aja udah. Ini dosa diampunin, surga jaminannya, udah sabar aja. Pas makan, aduh sakit, gitu kan. Pusing, ya Allah, pusing banget. Sabar. Udah tenang aja, sabar. Iya, nggak usah doa. Nggak usah doa, sabar. Itu pilihan ya, pilihan. Gak harus. Tapi ini tinggi banget derajatnya kalau udah sampai kayak begitu. Makin tinggi derajatnya, makin besar pahalanya. Gitu aja. Pilihan. Tapi tetap dikasih pilihan kedua ya. Boleh minta disembuhkan sama Allah Azza wa Jalla. Nah, itu adalah sebab diampuni dosa dan ditinggikan derajat. Kemudian ya cukuplah segitulah, Bu. Sekarang kita masuk ke kiat-kiat supaya kita sabar. Nih sedikit aja. Kiat-kiat agar kita bisa sabar. Ini kan yang paling penting, betul? Saat kita udah paham teorinya, udah paham lah itu semua keutamaannya. Sekarang, gimana biar kita bisa sabar? Ya, saya sebutkan beberapa saja, nggak semua. Yang pertama adalah memaksa diri untuk sabar. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di akhir surat Al-Imran tadi, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, sabar dan usahakan diri kalian untuk selalu sabar. Itu memaksa diri. Yang kedua, melatih diri untuk sabar. Kita kalau udah kebiasa sabar, insya Allah ditimpa ujian, sabar. Caranya gimana ngelatih Ustadz? Dengan menjalankan ketaatan dan juga meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita udah terbiasa dengan dua hal ini, insya Allah ketika diuji sabar. Yang ketiga adalah mengingat Allah dan ganjaran yang Allah siapkan untuk orang yang sabar. Tadi seperti wanita tadi kan dijamin surga. Ya udah kalau gitu sabar aja saya deh. Dapat pahalanya surga, gimana enggak gitu. Nah, ketika kita diuji sesuatu yang kita tidak sukai, maka ingat surganya Allah Azza wa Jalla. Ingat dengan Allah Azza wa Jalla. Pahala yang besar di situ ada. Yang keempat adalah membaca dan mendengar kisah-kisah orang-orang yang sabar di zaman dahulu. Mendengar atau membaca kisah orang-orang yang sabar di zaman dahulu. Dan yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Mereka adalah praktisi kesabaran yang sebenarnya. Praktisi. Terutama ulul azmi ya. Mimim atau mimin lah itu. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Salawatullah alaihim. Mereka adalah praktisi kesabaran. Ibu-ibu baca cerita mereka. Ya Allah. Kalau saya ada waktu lebih panjang saya ceritain, tapi nggak ada waktunya. Itu ya Allah, kita kalau cerita mereka sebagai seorang dai juga kayak, ya, sabar deh. Orang mereka ujiannya sampai kayak begitu, masa kita enggak? Kadang Bu, kita sebagai seorang dai juga kan dihina sama orang kan ya? Saya aja pernah dibilang SAG goblok gitu kan? Ya, SAG goblok gitu. Pernah dibilang Wahabi ya, biasa gitu lah. Atau dikadang, ini orang bahlul nih orang, bodoh nih, nggak ngerti. Ya ujian banyak lah ya. Kadang itu bikin down, kadang down. Tapi subhanallah kita ingat, loh bentar deh. Dulu para nabi dan rasul kan dihina juga ya. Udahlah biarin aja jalan deh kita. Nah gitu. Itu yang penguat kita. Nah kita juga ketika diuji ingat kisah-kisah mereka. Sabar kita pasti, kita sabar. Yang terakhir,
berdoa, ibu-ibu sekalian. Berdoa. Nah, pasti pertanyaannya, doanya apa Ustaz? Ya kan? Doanya apa? Doanya apa? Di antara doa yang ada di dalam Al-Quran, itu di surat Al-Baqarah ayat 126. Ketika Allah menceritakan tentang tentaranya Talut. Ketika mereka mau berhadapan dengan Jalut, mereka berdoa. Ya, ayat 126. Mereka berdoa sama Allah, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana. Ya Allah, tolong anugerahkan kepada kita kesabaran dan teguhkan hati kita. Teguhkan kaki kita. 126, maaf, ayat berapa itu? Sebelum juz 3 dah pokoknya. Halaman kanannya itu. Halaman kanannya. Juz 3 nih, kiri, ini kanannya nih, sini. Ayat berapa itu, gak tahu saya. Kemudian juga, nih Bu, di antara doa yang diajarkan sama Nabi SAW ketika ditimpa musibah adalah La ilaha illallah, la ilaha illallahul azim al-halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Kata Nabi SAW, ketika ditimpa ujian, baca doa ini. Insya Allah ujiannya jadi ringan. La ilaha illallahul azimul alim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil karim. Itu bisa beli buku. Ditulis. Oh, ada papan tulis ternyata ya. Masya Allah. Yazin, saya tulisin ya. Ada spidolnya. Wah, saya baru tahu ada spidol, ibu-ibu. Udah lama ya. Afwan. La ilaha illallah. La ilaha kurang kelihatan. Spidolnya habis. Yang ini kelihatan lah ya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Ini sama lagi. Perlu diharokatin atau enggak, Bu? Nggak usah diharokatin ya? Oh, perlu. La ilaha illallah La ilaha illallah Rabb arshil azimi. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karimi. La ilaha illallahul azim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil karim. Dibacanya satu kali. Kalau mau banyak juga nggak apa-apa. Sama doa yang terakhir adalah doa kesedihan. Pernah hafal doa kesedihan, Bu?
Ini kan doa ditimpa ujian yang menyedihkan, yang menyakitkan. Ini doa kesedihannya. Doa bahasa disebutnya doa pelipur lara. Doa pelipur lara. Yaitu doanya Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik adlun fiyya qada'uk. Pernah dengar doanya, Bu? Madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ganjaran dari Nabi, siapa yang baca doa ini pasti kesedihannya hilang, pasti. Pasti. Sama Nabi SAW dijamin. Terus kata Nabi SAW, wa abdalahu makanahu faraha, dan Allah akan gantikan kesedihannya dengan kesenangan. Ya, tinggal dipraktekin. Nanti kalau butuh bisa cari di internet ya, Bu, doa pelipur lara. Doa pelipur lara. Tapi mungkin itu ilmu yang kita bisa ambil terkait tentang kesabaran ini. Ingat, teorinya mudah, prakteknya yang susah. Beda sama sholat. Sholat prakteknya gampang. Kalau yang ini susah prakteknya. Tinggal harus belajar. Intinya menjalankan kiat-kiat kesabaran tadi. Mungkin pun saya sebagai yang menyampaikan ini mungkin terkadang nggak sabar juga. Bisa jadi, nggak ada yang tahu kita. Tapi kita berusaha, semuanya berusaha. Dan Allah sangat menilai usaha kita. Tapi mungkin ini bisa saya sampaikan Ibu sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan. Atau mau bersabar aja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang perceraian itu kan akibat dari syaitan ya. Tapi kalau orang yang cerai tapi karena syar'i dan dia memikirkan kalau dilanjutkan menjadi keburukan agamanya, apakah itu juga dari syaitan? Maaf tadi apa? Yang pertama tadi? Orang yang bercerai, iya, tapi karena syar'i, tapi kalau dilanjutkan dia memperburuk agamanya. Apakah itu datangnya juga dari syaitan? Iya. Terima kasih. Oke. Jadi perceraian yang karena syaitan itu perceraian yang bukan karena sebab syar'i. Karena hal sepele atau karena kemaksiatan dari salah satu kedua pasangannya. Masalah sepele misalkan cuman gara-gara nasi gorengnya kurang asin, suaminya minta cerai. Suaminya menceraikan, itu dari syaitan. Atau karena kemaksiatan dilakukan salah satu kedua, misalkan selingkuh, berzina. Itu semua dari syaitan. Itu semua dari syaitan. Tapi, kalau karena sebab syar'i misalkan, Ustaz, suami saya nggak pernah sholat. Gimana mau bimbing saya kalau dia aja nggak pernah sholat? Suami saya nggak pernah memberikan nafkah. Suami saya, ya sebutin sebab-sebab syar'i, maka itu bukan dari syaitan. Tapi itu solusi yang Allah berikan. Kayak gitu Ibu. Dilihat dari kenapanya. Allah. Ada lagi? Yang di tanah air ada nggak? Oh ya, ada yang di belakang, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini di luar tema tadi. Ini sebenarnya pertanyaan titipan dari saudara di kampung. Oh. Jadi gini, saudara saya tuh bertanya gini. Ada tetangganya umroh, sementara dia tahu saudaranya ini hasilnya, pendapatannya tahu, kerjanya itu yang tidak baik. Kemudian dia dapat oleh-oleh dari umrohnya, sam-sam segala macam tuh. Dia ragu buat mengkonsumsinya, boleh nggak? Sementara kita tahu umrohnya ini dari hasil yang tidak baik. Hasilnya dari apa, Bu? Ya mungkin riba, nyolong. Perjudian atau segala macam lah gitulah. Riba gitu. Riba gitu. Terkait masalah hal ini, ada perselisihan di antara para ulama, tapi Allah alam yang saya condong adalah tetap boleh menerima hadiah dari mereka. Ya, tetap boleh. Karena urusan dosa itu urusan dia sama Allahnya. Hadiah yang dia berikan sama kita itu halal, boleh kita terima. Kayak gitu. Nah, umrohnya dia tetap sah kata para ulama. Tetap sah. Tapi nggak dapat pahala itu aja. Dapatnya dosa. Karena pakai harta yang haram, kayak gitu.
Boleh Bu, silakan dimakan aja zam-zamnya, coklatnya, boleh Bu, nggak apa-apa. Iya, Coklat itu. Jadi kemarin tuh bingung. Sementara kan kalau di kampung tuh air zam-zam tuh berharga. Mau dikonsumsi ragu, tidak konsumsi sayang banget. Halal, diminum Halal, aja, halal. Ya alhamdulillah. Ya makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dad, itu beliau manggil, Dad mulu beliau, kesian nih. Langsung aja Bu Ayu mah langsung. Kedengeran gitu. Oh biar masuk ya. Ada pertanyaan titipan nih Ustaz. Oh Insya Allah titipan. Jadi ada suami istri, suaminya itu tidak memberi nafkah Ustaz, bahkan memakai uang istrinya gitu Ustaz ya. Nah dalam kondisi ini apakah istri sebaiknya menceraikan suaminya atau bersabar gitu loh Ustaz? Suaminya nggak memberikan nafkah, kenapa? Dia sakit kah? Atau dia sudah berusaha untuk mencari rezeki kerja tapi nggak dapat? Kerja nggak dapat? Tapi dia malas nggak? Males Ustaz. Oh dia udah nyari nggak dapat terus malas sudah. Oh pilihannya dua, boleh sabar, boleh minta cerai. Wow. Tapi dilihat dulu berapa lama dia nggak memberikan nafkah dan dibawa ke hakim saja langsung ya, biar mereka yang menentukan, jangan saya. Kalau saya nentuin bahaya nanti, jangan. Saya bukan hakim soalnya. Ya, boleh sabar, boleh dibawa ke pengadilan, minta ditentukan sama pengadilan, kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau secara Islam ya Bu, kalau ada kondisi kayak begitu, pemerintah boleh ngasih harta. Kalau secara Islam ya. Iya, dibantuin cari kerjaan kayak gitu, secara Islam. Allah alam bisawab. Jadi jangan gampang-gampang cerai juga ya ibu-ibu sekalian ya, jangan. Nanti jadi celahnya setan di situ malah. Baik, ada lagi? Cukup? Cukup ya? Ya. Oh, ada ibu yang mau di pojok, silakan. Yang bagian sana jarang bertanya ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan saya itu mengenai umroh Pak Ustadz. Iya. Di mana saya pernah mendengar kajian kalau sebaiknya umroh itu dilakukan 5 tahun sekali. Ada anjuran lah seperti itu dari Ustadz yang menyampaikan. Nah sementara Rasulullah itu kan semasa hidupnya hanya melaksanakan umroh 3 kali kalau nggak salah ya Pak Ustadz ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Nah itu bagaimana Pak Ustadz kalau kita melaksanakan umroh lebih dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, andaikan selama hidup kita bisa melakukan setiap 5 tahun sekali, apakah kita berdosa atau tidak karena kita melebihi apa yang Rasulullah lakukan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah umrah itu 4 kali ya Ibu? 4 kali. Ya. Terus Allah a'lam bishawab, saya nggak pernah mendapatkan perkataan ulama yang membatasi umrah itu harus 5 tahun sekali. Saya belum pernah dapetin. Justru mereka membebaskan. Yang penting adalah umrah yang pertamanya, yang disebut sebagai umratul Islam. Itu yang wajib dan itu 1 kali. Sisanya sunnah. Dan kita tahu kalau yang sunnah dilakuin berapa kali aja bebas. Tidak ada batasan. Ibu mau sebulan 4 kali silahkan. 4 kali beliau ngelakuin umrah. Dan itu semua karena kondisi. Bukan berarti beliau nggak bisa. Sebagian sahabat umrah terus. Ada juga sebagian sahabat seperti dulu Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu umrah tiap tahun. Kayak gitu. Boleh, tidak masalah. Allah alam bishawab. Haji pun kalau ibu mau tiap tahun, tafadhal, silakan. Bebas. Tapi nggak boleh tiap bulan haji ya Bu. Makanya nggak boleh kalau itu. Kalau umrah bebas. Iya. Hah? Iya. Boleh. Betul. Betul. Jadi sepanjang ibu hidup dan merasa sedih juga dan kehilangan itu, tapi tetap sabar, pahala terus mengalir. Tidak masalah. Iya. Yang penting tidak boleh marahnya.
atau meratapnya. Sedih boleh, sedih boleh. Betul, betul. Nggak apa-apa, asalkan tidak menyebabkan meratap, itu aja. Jadi kayak, kenapa ya gitu, jangan. Tapi kalau cuma sedih, ya udah nggak apa-apa. Sebatas. Ikut ngapain? Allahu Akbar. Kalau udah siap ya, tinggal nunggu ajal aja, Bu. Iya, sedih juga pasti. Iya, tapi nggak boleh kayak begitu ya. Nggak boleh minta mati. Oh, iya. Nggak boleh minta mati. Kalaupun mau minta mati, Bu, doa dulu sama Allah. Benar. Nabi SAW pernah mengatakan, la yas'alanna ahadukum al-maut. Jangan salah seorang di antara kalian minta mati. Fa in kana la budda. Kalau memang harus minta mati, maka baca. Ini adalah doa minta mati. Doa minta mati. Allahumma in kanatil hayatu khairan li fa ahyihi wa in kanatil wafatu khairan li fa tawaffani. Ya Allah, kalau hidup yang baik buat aku, hidupin aku. Kalau mati yang baik, matiin aku. Ya, dan ini pernah terjadi kisah juga di kehidupan saya, teman saya bacain doa ini buat bapaknya yang sekarat. Habis itu mati orangnya, ayahnya meninggal. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ternyata Allah pilih yang terbaik adalah wafat. Kayak gitu. Allah alam, ayah. Kalau kita doa bahasa Arab kita enggak bisa. Usianya bahasa kita itu gimana? Maksudnya diterjemahin? Iya, contohnya doa apa? Doa apa aja. Oh iya boleh. Doa apa saja pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau yang sudah ada datang lafaznya dari Nabi, pakai yang itu aja udah. Kayak ini nih, jangan diterjemahin. Ini dibaca, Rabbana atina fid dunya, itu jangan diterjemahin, baca. Rabbighfirli dibaca. Tapi kalau misalnya, ya Allah pengen punya harta deh, ya Allah. Nggak bisa bahasa Arab tapi, ya boleh silahkan. Ya Allah pengen punya anak lagi misalkan. Doa aja sama Allah SWT. Kayak gitu. Tapi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat saya dan ibu-ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.